Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar. Di video kali ini kita akan ngebahas ya. Sebenarnya sudah kita bahas sejak 4 tahun yang lalu di video YouTube kita yang lama di channel 1. Nah, itu ada pertanyaan, Bang, bagaimana mengatasi trotol yang liar habis panen lolo induk. Nah, jadi buat kalian yang bertanya itu nggak salah, karena kita dari dulu sudah spesialis lolo induk. Jadi semuanya rata-rata itu panen lolo induk. Kalau kalian nonton di video-video yang lama ya, sampai kakaknya belum dipanen, adiknya sudah menetas lagi, itu sering kita tampilkan di video YouTube. Bagaimana bisa akur seperti itu, kakaknya belajar ngepur di kandang, adiknya menetas lagi, jadi panennya double. Satu kandang itu induknya meloloh 8 ekor, kakaknya 4 ekor, adiknya 4 ekor lagi digelodok, baru menetas. Bahkan adiknya sampai 7 hari itu belum kita panen ya. Otomatis kakaknya ini kan pasti liar di dalam kandang itu, karena dia udah 1,5 bulan, 1,5 bulan lebih, bahkan sampai 2 bulan belum kita panen ya. Adiknya udah besar, udah mau turun glodok lagi. Itu sering kita tampilkan di video YouTube ya. Dan itu kita lakukan bertahun-tahun. Memang spesialis di lolo indukan dulu. Sekarang kita fokus ke lolo tangan. Kenapa? Karena biar panennya cepat, pesanan pun banyak. Sejak masuk laporan juara di mana-mana kemarin, banyak pelanggan kami inden, kemudian dari mulut ke mulut mau inden juga, termasuk juga di video YouTube ya. Mereka melihat bagaimana perkembangan murai kami di luar dan mereka mau inden. Itulah yang menyebabkan kita sekarang ini nggak mau lagi lolo indukan. Kita fokus ke lolo tangan. Panen kita lolo sendiri ya, siang dan malam kita panen. Nah, berbicara tentang murai batu hasil lolo indukan, trotol ya. Tentu saja trotol ini pasti liar ketika dipanen. Jadi solusinya supaya dia tidak liar, masukkan di sangkar lebet. Akan kita tampilkan di video nanti, contoh, sekedar contoh saja sekilas. Jadi di sangkar lebet itu berikan satu tangkringan. Nggak apa-apa dia ada 1 ekor, 2 ekor atau 3 ekor ya, satu sarang menetas semua, misalnya 3 ekor, nggak apa-apa. Di dalam sangkar lebet, letakkan di dekat pintu, di tempat keramaian biasa orang lewat, mondar-mandir, itu membuatnya tidak canggung lagi melihat manusia ya. Bukan berarti dia jinak, bukan ya. Jadi buang mindset kalian untuk jinak. Bagaimana cara membuatnya jinak, bukan itu seperti itu. Jadi pertanyaannya harusnya dirubah. Bagaimana tidak liar dan tidak takut dengan manusia. Bukan bagaimana, Bang, supaya trotol ini jinak, bukan seperti itu. Ya, itu dikoreksi. Beda kalau buat burung untuk jinak, itu beda caranya. Kalau kalian ingin jinak, kalian harus ajarin terus. Buat dia lapar jangkrik di tangan terus. Tapi lama-lama dia nanti ngelowo, ngembang. Apalagi sering kalian mainkan seperti ini ya. Kalau dia lapar pasti dia ngambil, otomatis jadi jinak. Nah, begini caranya supaya trotol itu tidak liar dan dia tidak takut dengan manusia ya. Yang pertama, pakailah sangkar lebet, rutin mandi. Ini yang kedua, rutin mandinya ya. Kemudian rutin jemur, harian dibuka kerodong, digantung di tempat keramaian, di dekat pintu, di tempat biasa orang lewat, dan bila perlu menghadap ke jalan. Kalau rumah kalian pinggir jalan seperti kami ini, cukup seperti itu aja, rutin lakukan selama berapa bulan. Dari dia usia 1 bulan kalian panen misalnya, sampai dia usia 2 bulan, 3 bulan, pasti ada hasilnya, dijamin. Dan ketika di malam hari dikerodong, dimatikan lampu. Nah, itu simple Sobat Kicau Mania. Kemudian untuk jangkrik boleh kalian lempar seperti ini aja ya. Atau kalian ingin letakkan di cepuknya ya, di depan matanya kalian berikan jangkrik. Boleh juga cara itu. Tapi biasanya kami tidak mengajari sampai dia makan jangkrik di tangan. Itu cara kami. Makanya hasil lolo indukan kami bisa juara di lapangan. Kenapa? Dia nggak takut manusia, nggak takut juri, nggak takut lihat kendaraan yang parkir, motor, mobil yang lewat, naik mobil, naik motor, di bawah pemain pun dia nggak takut. Itu lolo indukan fakta dan bisa juara. Makanya lolo indukan itu hasilnya bisa juara. Lolo tangan hasilnya juga bisa juara. Tidak ngembang, tidak ngelowo walaupun lolo tangan. Apalagi lolo indukan, tidak liar ya, tidak ganas ya, tidak gerabakan. Itu ada caranya semua Sobat Kicau Mania. Dari trotol itu kita ajarin, seperti yang kami bilang tadi. Banyak tahapnya ya kan. Nah, kebiasaan yang paling sering kita lakukan itu adalah
harian dibuka kerodong, menghadap ke jalan, letakkan di dekat pintu. Tempat biasa kita lewat, otomatis dia nggak takut lagi dengan manusia. Kemudian selain menghadap jalan, kita bisa pakai sambil sauna, sambil jemur. Mandi pun menghadap ke jalan. Sering kita upload video YouTube. Kenapa mandi dalam keramba itu ramai-ramai dan menghadap ke jalan? Nah, jadi kalau mereka belum tahu, cara kami seperti ini, mandi ramai-ramai menghadap ke jalan. Tujuannya supaya mereka ini jangan jinak, ya. Jangan pula dia ini terlalu liar. Itu tujuannya. Bila perlu kita masukkan di sana itu temannya, ya, peradikan kandungnya, kemudian murai-murai lain, supaya burung ini jangan jinak dan jangan pula liar. Trotolan-trotolan hasil panen kita, loloh, indukan, bahkan kita bariskan di pinggir jalan. Kalian sudah sering nonton video itu di channel kami yang lama, channel 1. Itu semuanya tanda tanya, kenapa kami melakukan seperti itu? Supaya burung ini nggak takut dengan manusia, bukan membuat dia jadi jinak, bukan. Nah, itulah cara kami Sobat Kicau Mania. Ini jawaban buat kalian. Jadi nggak perlu kita contohkan lagi karena video ini sudah kita buat 4 tahun yang lalu. Udah lama. Jadi kalian fokus saja, itu pilihan kalian. Mau panen hasil lolo induk atau lolo tangan, itu semua ada caranya, tekniknya, triknya, ya, supaya burung ini sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan pesanan pelanggan kalian, ya. Semuanya itu ada ilmunya. Jadi harus rajin menonton. Supaya kalian nggak ketinggalan buat pengikut kami yang baru, kalian subscribe dulu channel 1, channel 2 kami, kemudian kalian cek di video playlist kami, dijamin lengkap, semuanya ada. Apalagi di channel ke-1, channel lama, ya. Kalau channel kami yang sekarang ini, ya, Asdang Sinardi 2 itu channel baru. Channel lama, ya, namanya juga sama, Asdang Sinardi, ya. Nah, itu video sudah 2,8 ribu dan ditonton sudah 10 juta kali penayangan, ya, itu. Jadi memang video lama itu. Nah, ini kita contohkan langsung Sobat Kicau Mania. Kita letakkan di sangkar lebet, tangkringannya kita berikan 1, ya. Letakkan di dekat pintu, ya, di sebelah pintu, di mana tempat sering orang lewat. Kita sering lewat mondar-mandir. Jadi dia ini nanti terbiasa melihat keberadaan manusia. Jadi burung yang liar kalau dibiasakan seperti ini, dia nggak canggung lagi, dia nggak takut melihat manusia. Karena pada dasarnya burung liar itu takut melihat manusia, melihat motor, ya, melihat mobil. Coba kalian perhatikan trotol kami ini, dia nggak ada takutnya melihat manusia. Bahkan kamera kita letakkan di depan mukanya seperti ini, ya, karena menghadap ke jalan juga. Mobil-mobil besar biasa lewat, kemudian dia juga tidak takut, justru kelihatan fighternya, ngelawan, ya. Ini menunjukkan burung ini memang kualitas, ya. Ini Tragen B3 kami, pesanan-pesanan pelanggan. Nah, ini pesanan pelanggan yang di Aceh, karena mereka melihat juara kakaknya di Aceh kemarin, adiknya juga di inden, di booking. Nah, jadi caranya seperti ini. Bahkan yang di sebelahnya, kalian fokus yang di sebelah kiri, ya, itu usianya menurut kalian usia berapa? Nah, itu usianya usia belasan hari, ya, usia 15 hari ke atas. Tetap kita letakkan di pinggir dekat pintu, di sebelah pintu, supaya dia terbiasa melihat jalan mobil yang lewat-lewat itu. Mereka terbiasa, nggak takut lagi. Nanti suatu saat siapapun yang meminang trotol ini, mau dia pakai mobil truk, mau pakai mobil seperti apa, ya, dia bawa ke lapangan, dia nggak takut lagi, udah biasa pakai motor, juga sudah terbiasa melalui proses-proses seperti ini memang sejak trotol. Jadi itulah jawabannya. Kalau kalian ingin trotol kalian itu nggak takut sama orang, nggak liar lagi, ya, nggak takut melihat keberadaan manusia, mobil, motor, kendaraan apapun. Nah, maka caranya seperti ini harus dibiasakan sejak kalian panen lolo indukan pun. Ya, sekalipun kalian panen umur 1 bulan, kalian letakkan langsung seperti ini. Ya, untuk di siang hari kerodongnya dibuka, pagi, siang, sore, malam kita kerodong tutup, ya, dan lampu dimatiin, ya. Nah, bisa juga mandi semprot-semprot setiap hari kalau kalian nggak mau mandikan di keramba, tetap menghadap ke jalan. Nah, jadi itulah jawaban dan mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya buat pemula yang baru saja memelihara trotolan. Nah, itulah jawaban buat kalian yang bertanya kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.
Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.